diawali dengan diperlihatkannya pesisir pantai yang indah. Pantai ini bertempat di sekitaran Australia. Diceritakan seorang pria yang bekerja sebagai penjaga pantai bernama Josh. Ia bersama adik iparnya memulai untuk melakukan tugasnya. Namun karena Josh sedikit tidak enak badan, maka si adik iparnya lah yang menggantikannya memasang pelampung pembatas di tengah pantai. Sedangkan Josh menemui tunangannya yang bernama Tina. Dia adalah kakak dari teman Josh tadi. Dan ketika Josh sedang bermesraan bersama Tina dan membicarakan seputar niatannya untuk pergi ke Singapura, adik ipar Josh pun mulai pergi ke tengah lautan untuk memasang pembatas tadi, berbarengan bersama satu pengunjung yang akan berenang. Namun tiba-tiba terlihat bayangan besar dari dalam air. Seketika hiu itu pun langsung memangsa si perenang tadi, dan si adik ini nggak ngeh. Ia pun santuy aja. Namun kejadian itu terlihat oleh penjaga pantai yang lain dan memperingatkan alarm bahaya hiu. Josh yang mendengar hal itu langsung mengejar adik iparnya dengan menggunakan motorboat. Namun terlambat. Adik iparnya pun diseruduk dan jatuh ke air. Ia pun dimangsa ikan hiu putih itu dan yang tersisa hanyalah kalungnya saja. Ia pun histeris dan berteriak, juga Tina. Kejadian ini membuat semua orang terpukul dan film bait pun dimulai. Kemudian scene beralih 1 tahun kemudian. Terlihat Josh masih stay di Australia dan masih terbayang-bayang kejadian yang menimpa sahabatnya sekaligus adik iparnya itu. Dan di dalam acara berita terlihat reporter melaporkan kejadian hiu yang sering terlihat di pesisir pantai. Entah apa yang terjadi, apakah ini sebuah pertanda buruk? Dan terlihat Josh pun sepertinya putus dengan tunangannya. Dan jelas tunangannya pasti sudah pergi ke Singapura dan meninggalkan Josh selama 1 tahun. Josh pun kemudian pergi berangkat kerja dan sepertinya ia sudah tidak bekerja di penjaga pantai, melainkan kini ia bekerja di supermarket di pesisir pantai. Namun ketika ia sedang berjalan, ia melihat tanda-tanda aneh, dimulai dari anjing yang menggonggong dan burung-burung yang berterbangan dari lautan menuju darat, seperti menghindari sesuatu. Singkat cerita, Josh pun sampai. Ia pun melakukan aktivitasnya dan diperlihatkan ada seorang wanita cantik yang sepertinya hobi banget nguntit di supermarket. Ia pun tiba-tiba ketahuan sama satpam di sana. Ia pun kabur dan menemui pacarnya yang juga sama bekerja di sana. Dan datanglah si manajer toko bersama satpam yang menangkap si cewek tadi dengan barang bukti di jaketnya. Dan sialnya, si cowoknya pun kena batunya. Ia pun dipecat gara-gara ceweknya nguntit. Suwe, karena cewek bisa jadi anugerah dan bisa juga jadi bencana. Maka waspadalah. Di sisi lain, si Josh yang sedang bekerja tiba-tiba ketemu nih sama mantan tunangannya. Ia pun kaget dan syok seperti melihat setan. Jelaslah, dia taunya si Tina masih di Singapura. Namun ada satu orang berwajah Asia datang kepada Tina. Ternyata Tina sudah mempunyai pacar lain ketika berada di Singapura. Haduh, kasihan banget ya. Sad boy. Kembali kepada cewek cantik penguntit, ia pun dilaporkan ke polisi, namun ternyata polisinya itu adalah ayah si cewek tersebut. Ia pun dibawa dan dimarahi ayahnya, namun ketika terjadi perdebatan tiba-tiba, si polisi itu melihat ada orang yang membawa pistol masuk ke dalam toko. Ia berpikir mungkin saja akan terjadi perampokan, dan benar saja. Perampok itu masuk ke dalam ruangan manajer. Ia pun dimintai uang, namun tidak ada di berangkas. Ia pun menyuruhnya untuk menunjukkan di mana uangnya, namun dihalangi si polisi tadi. Dan terjadilah aksi saling menodong, di mana satu teman perampoknya menyandera satu pegawai di sana, hingga terjadilah tembakan yang menewaskan satu pegawai di sana. Josh yang kepo pun datang, dan ia melihat perampok itu menyandera Tina. Namun ketika sedang panas-panasnya terjadilah getaran hebat, gempa bumi yang memicu terjadinya tsunami. Semua berhamburan dan air masuk ke dalam toko tersebut. Banyak yang menjadi korban akibat musibah itu. Untung saja Josh dan Tina juga beberapa orang di sana bisa selamat. Dan terlihat perampok tadi pun sudah mengambang di air. Di sisi lain, dua sejoli yang beres mantap-mantap pun terjebak di dalam mobil. Keren mobilnya, kedap air. Dan menemukan mayat yang sedang mengambang.
Juga pacar dari cewek penguntit, ia pun pingsan di parkiran dan tersadar sudah banyak air. Ia pun keluar dengan memecahkan jendela mobil, namun tiba-tiba di dalam air ada sesuatu yang bergerak dan hampir saja menyambar kaki lelaki tersebut. Untung saja ia keburu naik ke atas mobil. Kembali ke dalam toko, para survivor pun mulai mencari jalan keluar, namun terhalangi mobil-mobil yang menumpuk di depan pintu keluar, hingga salah satu dari mereka melihat ke dalam air ada yang bergerak. Dan tiba-tiba, si satpam pun menjadi santapan seekor hiu putih berukuran 4 meter yang kini berada di dalam air. Mereka pun terjebak gak bisa kemana-mana. Di dalam parkiran juga sama. Si cewek binal pun menemukan seekor hiu besar berada di dalam parkiran yang penuh dengan air. Seketika mereka panik dan meminta tolong kepada lelaki tadi. Hingga ketika mereka sedang memikirkan cara untuk keluar, tiba-tiba terjadilah gempa susulan yang membuat bangunan kembali runtuh dan membuat kabel listrik bertegangan tinggi hampir saja masuk ke dalam air. Tentu saja jika sampai listrik itu menyentuh air, mereka semua akan mati, meskipun hiu itu pun akan mati juga. Jadi mereka memikirkan cara untuk mematikan listrik tersebut yang katanya berada di belakang. Dan mau tidak mau mereka harus masuk ke dalam air untuk mematikannya. Kemudian si pacar baru Tina pun mempunyai ide. Ia pun membuat baju Iron Man KW. Pasti udah makan odading. Goblok! Ia pun masuk ke dalam air dengan dibantu Josh untuk memegang selang udara. Hingga hiu itu datang dan untung saja hiu itu nggak ngeh dan cuman menganggap cowok itu sebagai troli butut saja. Lelaki itu pun kembali berjalan dengan perlahan dan menemukan panel listrik. Namun sialnya, si selang udara tidak cukup panjang. Padahal panel cuma selangkah lagi. Cowok itu pun nekat dengan melepaskan selang itu dan listrik itu pun berhasil dimatikan. Namun cowok tersebut harus kehabisan udara dan mati menjadi bangkai berbaju Iron Man KW. Tina pun sedih dan menangis. Mereka pun mulai kembali memikirkan cara untuk bisa lolos dari tempat ini hingga Josh melihat ke atas dan ia menemukan ide melewati palka udara. Kembali kepada teman mereka yang berada di parkiran, si cowok mantan pegawai pun berusaha menolong dua sejoli tersebut dengan memancing ikan hiu yang lalu lalang dengan menggunakan mayat dari para korban. Hingga hiu itu pun teralihkan dan mereka pun berenang sekuat tenaga ke atas mobil yang lebih tinggi. Hingga ketika si cowoknya akan naik, ia pun merasa nggak akan sempat. Ia pun melemparkan anjay si ceweknya untuk dijadikan umpan. Dan ia pun bisa selamat. Kembali kepada Josh dan kawan-kawan yang akan menggunakan palka udara untuk meminta bantuan. Ia pun mengaitkan tali dan si manajer toko pun menawarkan diri untuk pergi duluan dan meminta bantuan. Tali pun diikatkan dan ditarik hingga ia mencapai lubang dan tiba-tiba ia kaget karena banyak sekali anak-anak Tuan Crab yang merudul ke wajahnya. Ia pun panik dan malah akan jatuh. Hingga tiba-tiba ketika ia sedang bergelantungan, si manajer pun mati di santok hiu yang besar. Mereka semua syok dan mulai bingung harus bagaimana lagi. Kembali ke parkiran, sorry ya, emang ceritanya sih bolak-balik. Si cewek pun marah karena anjingnya yang bernama Bully pun harus mati gara-gara dilempar cowoknya. Kemudian, si mantan pegawai pun berinisiatif untuk menaiki pipa untuk bisa keluar dari parkiran. Namun tiba-tiba ia kepleset dan jatuh. Ia pun segera naik ke atas mobil, namun malah pacar si cewek yang jatuh. Ia pun langsung disantap oleh hiu yang bukan kelaparan, melainkan cuman seneng gigit orang aja. Si cewek pun sedih. Kembali ke dalam toko, salah satu orang di sana mempunyai sebuah ide untuk memancing mania hiu itu dengan menggunakan tali dan kail pengait daging. Namun satu orang harus turun untuk mengambil daging dan pengait tersebut. Dan si Pak polisi pun menawarkan diri. Meskipun kakinya sedang terluka parah, namun ia tetap memaksa. Dan ketika ia akan turun, tiba-tiba anaknya pun tidak kuasa melihat ayahnya akan nyebur. Ia pun nyebur duluan dan berusaha mengambil pengait tersebut. Ia pun menampol-nampol hiu itu menggunakan palu daging, namun jelas gak berasa.
Orang-orang yang berada di atas mengalihkan perhatian hiu itu, dan untung saja si wanita tersebut berhasil selamat dan rencana pun dijalankan. Namun sialnya, tuh daging gak disamber-samber sama hiu. Mungkin karena hiu itu sudah terbiasa memburu makanan yang hidup. Dan tiba-tiba, satu orang yang berkelakuan reman pun mulai mempunyai ide gila dengan akan mengumpankan satu orang yang hidup, dan ia pun mengacungkan senjata. Ternyata, lelaki itu adalah satu orang perampok yang sudah membunuh satu pegawai tadi. Terus siapa dong yang tadi lelaki ngambang bertopeng? Itu adalah korban yang sengaja dipakaikan topeng biar dianggap si penjahat sudah mati, padahal masih hidup. Dan ketika si cewek itu akan dilempar, satu temannya pun menusuknya dan mengaitkan kail ke badannya, dan ia pun dijadikan umpan. Mamam tuh. Ia pun dilahap ikan hiu dan kail pun tersangkut. Rencana berhasil. Namun ketika mereka akan bersiap untuk pergi, di parkiran dua orang yang tersisa pun masih curcol di atas mobil yang terbalik, hingga tiba-tiba muncullah Anjay yang ternyata masih selamat. Wanita itu pun senang sekali melihat anjimnya selamat, dan terlupakanlah kesedihannya terkait pacarnya yang dimakan hiu. Nyawa anjim lebih berarti baginya. Lantas si cowok itu pun mempunyai ide untuk mengetuk-ngetukkan benda kepada pipa yang membuat suara. Dan Jamie mendengar suara ketukan dari atas pipa tersebut. Ia pun sadar, mungkin saja pacarnya masih hidup. Ia pun terjun ke air untuk menolong pacarnya dan dibantu oleh Josh. Dan ketika Josh akan pergi, terjadilah adegan beradu mulut yang sebenarnya. Josh pun memberikan kalungnya kepada Tina dan pergi menyelamatkan temannya di parkiran. Namun ketika ia sampai di parkiran, ia tidak tahu kalau ada hiu lain di sana. Jamie dan Josh pun panik dan naik ke atas mobil. Dan Jamie ingat ini adalah mobil ayahnya. Di dalamnya terdapat senjata favorit anak FF. Ia pun mengambil shotgun itu dan menembak hiu tersebut. Namun meleset. Mungkin harus dikocok-kocok tuh aimnya, kalau kata anak FF mah. Ia pun terjun ke dalam air dan bersiap menembak hiu tersebut, dan hiu itu pun bucat berhasil dikalahkan. Satu hiu sudah mokat, tinggal satu lagi. Mereka pun bergegas masuk ke dalam toko, dan tiba-tiba terjadi gempa susulan lagi, yang mengakibatkan kail hiu itu lepas. Josh pun kembali akan menembak hiu itu, tapi malah shotgunnya macet, mungkin karena burik. Lantas Josh pun mengganti senjatanya dengan senjata setrum, dan menyetrum hiu itu sampai gosong, dan hiu itu pun mati. Lalu si bapak tadi pun mulai mengaktifkan listrik untuk meledakkan mobil, guna jalan mereka pulang. Alhamdulillah masih banyak yang selamat, dan mereka pun berhasil keluar lewat lubang ledakan tadi. Terlihat Josh dan Tina sudah berbaikan, dan akan kembali menjalin hubungan, dilatari pemandangan yang sudah amburadul akibat tsunami tadi. Bantuan pun sudah berdatangan dan film pun berakhir.